Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas salah satu video yang banyak di request karena memang lagi trending walaupun market crypto bisa dibilang relatif lebih sideways, tapi ada satu coin yang cukup mungkin bisa diperhatikan gitu ya, yaitu apa? Yaitu adalah ApeCoin. Nah, kira-kira kenapa sih ApeCoin ini cukup trending dan ini hari ini saja dia sudah naik sekitar 115% dan kenapa dia bisa dibilang berbeda dengan kripto-kripto lain yang baru launching gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan breakdown secara fundamentalnya bagaimana, lalu kita juga akan bahas secara harga dan mungkin potensi ApeCoin ke depannya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa bantu share videonya, pencet tombol like-nya, dan subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe ya. Dan sekali lagi, thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk ke dalam video ya. Oke. Kita lihat ApeCoin baru saja kemarin launching tapi hari ini sudah di ranking 33. Jadi memang cukup besar sekali gitu kalau secara market cap ya. Dan ya apa bedanya ApeCoin dengan kripto-kripto lain? ApeCoin ini sebenarnya salah satu di dalam ekosistem Bored Ape. Nah, mungkin teman-teman familiar dengan namanya Bored Ape. Bored Ape itu apa? Bored Ape ini adalah NFT blue chip gitu. Bisa dibilang top NFT lah gitu ya. Bisa dibilang tiga terbesar atau mungkin paling besarnya juga. Nah, ini kita lihat Bored Ape Yacht Club. Ini kalau teman-teman perhatikan bisa dilihat di OpenSea ya. Jadi gambarnya adalah profile picture untuk monyet-monyet ini. Dan ya, kenapa cukup menarik? Karena memang di sini ada 10.000 profile picture atau 10.000 gambar dan banyak selebriti atau artis-artis seperti Justin Bieber, Snoop Dogg ini juga membeli NFT-nya tersebut gitu. Lalu dia juga rilis beberapa NFT seriesnya lainnya gitu ya, seperti Mutant Ape Yacht Club, ini Mutant Ape Yacht Club, dan juga Bored Ape Kennel Club. Jadi ada 3 gitu ya. Dan kita bisa lihat juga yang penting ini kalau teman-teman yang baru mengenai NFT gitu ya, bisa diperhatikan dari floor price-nya sendiri. Floor price itu apa? Floor price ini adalah harga terendah kalau misalnya teman-teman mau membeli suatu NFT. Jadi kalau untuk Bored Ape sendiri harga terendahnya adalah 93 Ethereum. Cukup tinggi sih sebenarnya 93 Ethereum ya. Mutant Ape 18,5 Ethereum juga masih cukup tinggi. Bored Ape Kennel Club juga dibilang 6,85 Ethereum, bisa dibilang juga cukup tinggi. Gitu. Kalau misalnya kita rupiahkan, ini saya ada hitungannya. Dengan harga Ethereum price mungkin di harga sekitar 2.800 ya. Lalu dengan kurs 14.340 ini saya ambil. Nah, ini kita lihat ada 3 NFT, yaitu adalah Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape, dan Bored Ape Kennel Club. Ini dengan floor price NFT-nya, ya, ini floor price-nya. Kita lihat secara harga dolarnya itu sekitar 260.000, 51.000, dan 19.000. Kalau kita perhatikan dari secara rupiahnya, ini sekitar 3,7 miliar untuk satu Bored Ape Yacht Club. 742 juta untuk Mutant Ape Yacht Club dan 275 juta untuk Bored Ape Kennel Club. Kenapa orang-orang masih mau beli ini sih? Itu sebenarnya penilaiannya itu cukup subjektif. Ada orang yang melihat ini untuk komunitasnya, ada lihat untuk artworknya, ada lihat untuk utility ke depannya atau kegunaannya ke depannya lah. Jadi ini banyak hal juga ya, tapi kita nggak akan terlalu membahas hal itu. Intinya kita lihat untuk price secara harganya dulu. Ini adalah harganya ya. Lalu kita bisa perhatikan juga untuk ApeCoin. Yang menariknya ya untuk ApeCoin, kalau misalnya koin-koin baru, biasanya mereka tuh salah satu sentimen positifnya adalah di list exchange besar ya, di list exchange besar seperti Coinbase maupun Binance. Tapi untuk ApeCoin, karena nama Bored Ape sudah cukup besar, yang tadi kita lihat secara harga pun satu Bored Ape itu sekitar 3,7 M. Ini banyak exchange yang langsung list ApeCoin-nya tersebut. Kita lihat ada Binance, ada Coinbase, ada FTX, ada Huobi, ada Kraken, Gemini, Bybit, dan semuanya hampir listing Ape gitu. Jadi ini berbeda sekali. Jadi langsung ada akses untuk semua orang yang mau beli ApeCoin. Oke, jadi gitu gambarannya. Dan sekarang kita masuk ke dalam website ApeCoin sendiri. Apa sih kegunaan ApeCoin sebenarnya? ApeCoin is for the Web3 economy. Intinya sebenarnya dia lebih fokus terhadap DAO. DAO itu adalah Decentralized Autonomous Organization. Jadi ini adalah organisasi decentralized lah gitu ya, untuk voting dan lain-lain. Tapi yang saya perhatikan adalah orang-orang yang involved di dalam ApeCoin yang tersebut. Dan salah satunya kita lihat di sini ada the board-nya, atau bisa bilang kepala-kepalanya lah gitu ya. Ini cukup capable gitu ya, cukup terpercaya juga. Semi-docs karena namanya juga asli ya, teman-teman bisa perhatikan nama-namanya juga nama-nama orang beneran.
Dan secara karir gitu ya, secara karirnya mereka, track recordnya mereka juga cukup terpercaya. Kita lihat Alexis, dia adalah co-founder dari Reddit gitu ya. Lalu Amy Wu, dia Head Ventures and Gaming at FTX Exchange, cukup besar juga FTX. Maria Bachwa, dia prinsipal dari Sound Ventures. Yatsu, dia adalah co-founder dan chairman dari Animoca Brands. Animoca Brands ini mungkin teman-teman familiar, dia adalah salah satu investor untuk Sandbox juga. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan Sandbox gitu ya, Yatsu. Lalu ada Dane Steinbeck, dia adalah President and General Counsel at Horizon Labs. Jadi kalau kita lihat secara timnya atau tim untuk board DAO-nya ini, Ape DAO, ya cukup capable lah, cukup terpercaya gitu ya. Lalu apa kegunaan ApeCoin? Salah satunya adalah untuk Ape ecosystem yang tadi kita bahas, untuk governance, untuk unification of spend, untuk akses, dan untuk ini untuk third party, untuk developer lain lah gitu, incentivization. Dan memang ada beberapa potensi juga untuk ApeCoin tersebut, untuk akses terlebih lagi ya. Salah satunya pada saat ApeCoin launching, ini beberapa jam setelahnya langsung ada yang namanya game Benji Bananas gitu. Benji Bananas sendiri adalah salah satu game dari Animoca Brands ya. Jadi kita sudah bahas Animoca Brands ini. Nah ini si Yatsu ya, dia kan co-founder dari Animoca Brands. Jadi ini udah bekerja sama. Kalau misalnya mau akses game Benji Bananas ini, harus beli passnya atau membership passnya ya. Dan cara belinya adalah dengan ApeCoin, kira-kira seperti itu. Jadi dengan ApeCoin mendapatkan akses lah. Jadi ada utility-nya juga. Dan kedepannya bakal lebih banyak game seperti ini yang membutuhkan ApeCoin. Lalu mungkin ditambah lagi dengan planning dari Yuga Labs sendiri. Yuga Labs itu siapa? Yuga Labs sendiri dia adalah founder atau perusahaan yang memang membuat Bored Ape gitu ya, Yuga Labs. Dan perusahaan ini rencananya di tahun ini gitu ya, mereka akan menggunakan atau melakukan virtual land sales atau seperti ya membeli tanah virtual ya, seperti Sandbox dan lain-lain. Dan ini sudah ada gambarannya. Akan ada 200.000 plots will be distributed across 2 sales. Jadi akan ada 2 penjualan di bulan Maret, berarti di bulan ini, dan juga di bulan Agustus. Dan mungkin ini akan menggunakan ApeCoin juga, dan utility-nya akan naik lagi kegunaan dari coin ApeCoin. Jadi kalau kita lihat secara potensi untuk kedepannya masih cukup menarik untuk ApeCoin gitu ya. Jadi ini adalah fundamentalnya dan potensinya kita sudah bahas, dan kita akan lanjut lagi pembahasan mengenai harganya dulu. Jadi kita lihat dulu, kalau pembahasan mengenai harga, kita perhatikan supply-nya. ApeCoin allocation ini ada di 1 billion tokens atau 1 miliar token gitu ya. Never increase and never decrease. Jadi nggak akan naik lagi dan nggak akan mengalami penurunan di 1 miliar aja. Lalu tokennya ada vesting sekitar 48 bulan. Jadi nggak akan keluar langsung semuanya. Akan ada beberapa, setiap bulan akan ada keluar alokasinya lah gitu ya. Lalu kita mau bahas tokenomics-nya, karena ini juga menjadi beberapa concern atau point yang kita harus point out juga untuk ApeCoin sendiri ya. Yang pertama adalah ekosistem fundnya 62%. Jadi mayoritas dari tokenomics-nya ApeCoin ini ke dalam ekosistem fundnya. Cukup besar sebenarnya ya, relatif cukup besar. Dan concern utamanya adalah 150 juta token ini akan dialokasikan untuk Bored Ape Yacht Club atau Mutant Ape Yacht Club holder gitu. Jadi setiap NFT-nya gitu ya, setiap orang yang punya NFT ini akan mendapatkan alokasi token ApeCoin lah. Bisa kita bilang seperti itu, akan di-airdropkan, lalu ada sisanya untuk DAO-nya sendiri. Lalu ini tadi 16% untuk Yuga Labs. 16% untuk Yuga Labs, founder atau perusahaan yang membuat Bored Ape sendiri. Tapi bagusnya juga dia ada memberikan charity juga lah, alokasi untuk charity. Dan memang Yuga Labs ini cukup terkenal dengan setiap project yang dia buat cukup successful. Hopefully mungkin ApeCoin ini bisa sukses juga ya. Lalu ada 14% untuk launch contributors dan 8% untuk Bored Ape Yacht Club founders gitu ya. Jadi cukup standar sih semuanya. Tapi mungkin yang kita akan lebih fokus lagi adalah di sini 150 juta ini adalah untuk Bored Ape Yacht Club dan Mutant Ape Yacht Club holdernya. Dan ini ada claiming periodnya, dan ini kita bisa buka karena cukup transparan. Jadi setiap orang yang mempunyai Bored Ape ya, setiap orang yang mempunyai NFT ini, si Bored Ape ini akan mendapatkan 10.000 token ApeCoin. Nanti kita akan hitung ya. Lalu
Setiap orang yang mempunyai Mutant Ape ya akan mendapatkan 2000 token. Lalu ini ada Bored Ape plus Kennel dan Mutant Ape plus Kennel, tapi kita nggak akan terlalu hitung karena kalau tidak akan sedikit lebih kompleks lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam penghitungan kita. Ini adalah Bored Ape dan Mutant Ape gitu ya. Dan ini adalah quantity untuk Ape tokennya berapa sih yang akan di airdropkan, yang akan diberikan terhadap ke semua holdernya gitu ya. Untuk Bored Ape 10.000, buat Mutant Ape 2.000. Secara total, ini kita lihat totalnya dikali dengan harga ApeCoin sekarang. Harga ApeCoin sekarang kalau kita lihat dari CoinMarketCap ini di $15 gitu ya, di $15. Dengan harga sekarang, kira-kira ini mendapatkan setiap holder mendapatkan 2,1 miliar. Setiap holder Bored Ape Yacht Club ya 2,1 miliar rupiah lah dari Ape token tersebut. Kalau misalnya mereka jual dengan harga $15. Mutant Ape mendapatkan 439 juta. Dan di sini setiap Bored Ape Yacht Club dan Mutant Ape Yacht Club sendiri ini ada sekitar berapa nih? 10.000. Ada 10.000 items dan Mutant Apes ini ada 18.000 items. Jadi bisa dibilang selling pressure dari semua holder tersebut ini akan cukup tinggi juga gitu. Jadi mungkin mereka bisa menjual token alokasi yang di airdrop lah gitu. Jadi ini menjadi concern kita juga. Apakah akan mengalami penurunan harga atau tidak. Kalau kita lihat berdasarkan price-nya atau harga sekarang, kita lihat dari 7 hari terakhir, ini memang sudah drop ya, sudah drop pada saat dia launching dari 20 turun ke 6, 6,5 ke 9 dan sekarang lagi naik lagi gitu. Tapi memang kalau saya lihat ini belum ada selling gitu ya, belum ada benar-benar selling penurunan yang cukup tajam dari para holder tersebut. Antara yang pertama adalah para holder yang tetap mau hold aja terus gitu ya, hold terus ApeCoin-nya, alokasinya, atau yang kedua mereka masih menunggu price ApeCoin ini mengalami kenaikan lagi lebih dari $15 mungkin baru mengalami selling pressure. Kalau untuk sekarang saya pribadi masih wait and see, masih nggak beli dan nggak jual juga gitu ya, nggak beli sih gitu ya. Dan nanti kita lihat secara harganya juga, secara harganya. Nah, lalu di sini kita akan estimasi secara harga. Karena kalau misalnya kita lihat secara analisa teknikal sendiri, belum bisa kita lihat ya. Karena kalau teman-teman perhatikan ini teknikalnya hanya seperti ini, satu candle doang karena baru 1 hari. Dan kalau kita lihat mungkin bisa di time frame 15 menit kalau teman-teman mau lihat ini. Tapi kita nggak akan analisa teknikalnya. Kita mau lihat analisa secara potensinya gitu. Yang pertama kita lihat dari upper bound price-nya. Jadi ini kira-kira harga teratasnya dia itu berapa sih gitu ya, harga teratasnya. Ini saya dapatkan dari penghitungan ini. Saya coba jelaskan ya. Jadi setiap Bored Ape Yacht Club member ini kan akan mendapatkan 2,1 miliar kalau dengan harga ApeCoin sekarang $15 gitu ya. Logikanya adalah hasil airdrop ApeCoin ini harusnya tidak boleh melebihi harga NFT-nya, betul kan? Harga NFT-nya harusnya lebih mahal daripada harga airdrop-nya. Nah, makanya ini saya ambil kalau misalnya harganya ternyata 3,7, jadi ini adalah limit price-nya gitu ya. Kira-kira berapa sih harga ApeCoin? Dan ini habis penghitungan saya mendapatkan hasil untuk Bored Ape di sekitar $25,8. Dan dengan perhitungan yang sama kita melihat harga Mutant Ape Yacht Club dengan harga 742 juta ini di sekitar $25 gitu. Jadi ini kalau kita lihat ini kita bisa estimasi harga limit teratasnya itu mungkin di sekitar $25 sampai $26. Jadi kalau teman-teman yang hold sekarang ApeCoin dan tanya kira-kira dia bisa naik paling tinggi berapa, saya rasa ini mungkin di sekitar 25 sampai 26. Tapi ini kembali lagi not financial advice, teman-teman harus do your own research dan disclaimer on juga ya, bukan untuk keputusan teman-teman jual atau beli, kembali di tangan teman-teman juga ya. Nah, itu untuk upper bound-nya. Lalu saya mau lihat juga secara lower bound atau secara kalau misalnya dia mengalami sell off, mengalami penurunan, kira-kira harganya akan sampai berapa sih gitu. Karena memang secara fundamental dia cukup menarik dan mungkin menarik juga untuk kita beli gitu. Dan caranya bagaimana? Karena kita tidak bisa melihat secara teknikalnya. Yang saya perhatikan adalah dari jumlah market cap-nya. Untuk sekarang market cap dari ApeCoin ini di sekitar 4,1, ini kita coba zoom ya, $4,1 miliar gitu ya, $4,1 miliar. Dan biasanya kalau berdasarkan experience, berdasarkan pengalaman dan beberapa project lainnya, mungkin koin gaming atau koin NFT kalau pada saat dia launching mungkin sedikit naik karena ApeCoin ini bisa termasuk cukup hype gitu ya. Saya rasa kalau mengalami penurunan mungkin dia secara market cap akan turun di sekitar 2
billion atau 2 miliar sampai 1,5 miliar. Tapi ini hanya estimasi kasarnya aja. 1,5 sampai 2 miliar. Dengan total circulating supply sekarang di 277.500.000. 277.500.000, ya betul. Nah, lalu dengan hal itu kita coba analisa. Market cap-nya mungkin sekitar 1,5 dan kalian supply 277. Jadi kita dapatkan harga sekitar 5,41 dolar gitu. Lalu ini saya estimasi lagi harganya misalnya 2 billion gitu ya, 2 miliar. Seperti ini, 2 miliar, harganya di sekitar 7,2 dolar. Jadi mungkin estimasi harga untuk membeli atau dollar cost averaging untuk ApeCoin tersebut mungkin di harga 5 sampai 7 dolar juga. Jadi itu adalah analisa saya untuk ApeCoin secara fundamental dan juga secara harga. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.